Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali pada pembelajaran kali ini. Kita akan belajar tentang cerita fantasi bahasa Indonesia untuk SMP atau MTS kelas 7. Mari kita belajar terus untuk meningkatkan derajat hidup kita. Adapun tujuan pembelajaran pada kali ini itu diusahakan setelah mempelajari bab ini, peserta didik mampu 1. Menjelaskan cerita fantasi, 2. Jenis-jenis cerita fantasi, 3. Mampu menjelaskan ciri-ciri umum cerita fantasi, yang keempat adalah mampu menjelaskan struktur teks cerita fantasi. Selanjutnya, pengertian cerita fantasi. Yang pertama, cerita fantasi adalah cerita yang bersifat khayalan atau angan-angan atau imajinasi pengarang. Cerita fantasi terdiri dari 2 jenis, yaitu fantasi aktif dan fantasi pasif. Yang kedua adalah fantasi pasif, yaitu fantasi yang hanya berupa angan-angan atau mimpi atau melamun lalu ditulis dalam bentuk karya. Selanjutnya contoh cerita fantasi atau khayalan itu Kekuatan Ekor Biru Nataga, Nyai Roro Kidul, Anak Rembulan, Ruang Dimensi Alfa. Sedangkan fantasi aktif adalah fantasi yang dapat dituangkan dalam bentuk karya atau tulisan. Contoh, seorang perancang, pelukis, dan penulis. Selanjutnya, ciri umum cerita fantasi. Ciri umum cerita fantasi itu ada 5. Yang pertama, ada keajaiban, ada keanehan, ada kemisteriusan pada tokoh. Cerita tersebut memiliki keanehan yang tidak ditemukan di dunia nyata. Tokoh dan latar benar-benar diciptakan oleh si penulis secara bebas yang tidak ada di dunia nyata. Tema ini bersifat magic dan supernatural. Yang kedua, ide cerita yang terbuka terhadap daya khayal penulis. Ide cerita tidak dibatasi oleh realita kehidupan. Jadi, bisa irisan dunia nyata dan dunia khayal. Contoh, pertempuran Komodo dengan siluman untuk mempertahankan tanah leluhur. Ini namanya lintas ruang. Peristiwa zaman Belanda ke zaman Jepang, ini namanya lintas waktu. Yang ketiga, menggunakan berbagai latar lintas ruang dan waktu. Peristiwa yang dialami tokoh terjadi pada 2 latar, yaitu latar yang ada dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, unik. Tokohnya unik. Itu memiliki kesaktian dan kemisteriusan. Tokoh cerita ini memiliki kesaktian tertentu. Contoh, tokoh mengalami peristiwa misterius yang tidak terjadi pada kehidupan sehari-hari. 5. Bersifat fiksi. Cerita fantasi bersifat fiksi atau bukan kejadian nyata.
Cerita fantasi dapat dialami oleh latar nyata atau objek dalam kehidupan sehari-hari, tetapi diberi unsur hayalan. 6. Menggunakan bahasa sinonim yang penuh emosi penulis. Penggunaan sinonim dengan emosi yang kuat dan variasi kata. Saya ulang. Penggunaan sinonim dengan emosi yang kuat dan variasi. Kata cukup menonjol, bahasa yang digunakan variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan sehari-hari. Selanjutnya, jenis-jenis cerita fantasi. Jenis cerita fantasi ini 1. Berdasarkan latar cerita, itu meliputi masa lampau, sezaman, dan masa yang akan datang. Adapun masa lampau itu ditulis pada zaman kerajaan atau sebelum ada pergerakan nasional. Tokoh dan latar cerita ini menggunakan nama pada zaman dahulu, itu dinamakan masa lampau. Sedangkan sezaman itu ditulis pada zaman sekarang. Tokoh dan latar cerita menggunakan nama dan latar pada zaman sekarang. Masa yang akan datang itu ditulis pada zaman sekarang, tetapi berisi imajinasi penulis tentang peristiwa yang akan datang. Itu yang namanya, itu jenis-jenis cerita fantasi. Adapun berdasarkan kesesuaian dengan kehidupan nyata, itu ada 2 kategori, yaitu cerita fantasi total dan cerita fantasi irisan. Cerita fantasi total itu berisi imajinasi pengarang terhadap objek tertentu. Pada cerita kategori ini, semua yang terdapat pada cerita tidak terjadi dalam dunia nyata. Kalau cerita fantasi irisan, cerita yang mengungkapkan imajinasi, tetapi masih menggunakan nama-nama, misalnya nama tempat atau peristiwa dalam kehidupan nyata. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang unsur intrinsik cerita fantasi. Unsur intrinsik cerita fantasi ini meliputi tema, latar, tokoh, penokohan atau watak, alur, sudut pandang, dan amanat. Setelah kalian tahu tentang apa tadi? Tentang unsur intrinsik cerita fantasi, itu sekarang kita pahami juga tentang struktur teks cerita fantasi. Adapun strukturnya itu yang pertama orientasi, yang kedua komplikasi, yang ketiga resolusi, dan yang keempat adalah koda atau ending. Sekarang saya jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah orientasi. Orientasi itu pengarang melukiskan dunia untuk ceritanya, berupa pengenalan tokoh, latar, watak tokoh, dan konflik. Yang kedua komplikasi. Komplikasi itu awal munculnya masalah hingga puncak permasalahan. Untuk resolusi adalah penyelesaian masalah tokoh utama. Selanjutnya yang struktur yang keempat adalah ending atau koda. Untuk koda ini sebenarnya merupakan pesan penulis yang terkandung dalam cerita itu. Kadang tersirat, kadang tersurat.
Demikian anak-anakku yang kami cintai dan kami banggakan. Mudah-mudahan kalian tetap semangat belajar supaya menjadi orang yang meningkat derajatnya, tinggi derajatnya, sukses dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.